ma yuhka 'anis salafis salih, dan diriwayatkan dari salafus salih fi hadal ma'an, dalam makna ini masih tentang fadil keutamaan Al-Qur'an. Fi hadal makna kasirun muntasyirun, artinya banyak cerita-cerita tentang salafus salih. As-salaf itu ulama salaf, ulama terdahulu. Kalau ulama khalaf, ulama yang kekinian. Itu kasirun muntasyir. Banyak cerita-cerita bagaimana keadaan ulama-ulama salaf ketika mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa kana al-khauf wal buka yaghlibu alaihim inda qiraatil Qur'an min syiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim bi kitabihi wa tadarrun. Artinya itu para ulama-ulama salaf di dalam membaca kitab Al-Qur'an itu enggak hanya tadabbur, enggak hanya tartil, tetapi dia mentadabburkan isi dan kandungannya sampai pada saat membaca ada rasa khauf, yaitu rasa takut. Wal buka, sampai nangis. Jadi ketika membaca ayat-ayat berkenaan dengan dosa dia nangis kalau ingat dosanya. Ketika membaca tentang ayat azab dia merasa ngeri. Ya, ketika membaca ayat rahmat dia berharap. Sampai seperti itu tuh. Ya, mereka benar-benar menghayati inda qiraatil Quran, tatkala mereka membaca Quran. Kenapa? Min syiddati ma'rifatin billah wa fahmihim bi katbi. Karena mereka tuh ketika membaca Al-Quran memang sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah. Jadi ketika dia membacakan seakan-akan dia berdialog dengan Allah. Situ. Sehingga paham intinya gitu. Ya. Ketika dia memahami, jadi sudah ma'rifat. Wa fahmihim, dan ayat-ayat Al-Quran itu dia paham. Dia paham. Enggak hanya seperti kita mungkin hanya sekedar tadarus saya. Tapi itu alhamdulillah khair insyaallah, marhaba. Ya, tetapi tahapan kita dari membaca Al-Quran dengan mengenal huruf, membaca dengan baik dan benar, kemudian membaca dengan tartil, kemudian memahami isi kandungannya, sampai tahapannya kalau bisa kita mengamalkan isinya. Itu tahapan kita membaca Al-Quran. Jangan sampai ada orang tuh banyak baca Quran tapi Quran melanatiyah. Yang dikatakan kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi itu orang dicerca sama Al-Quran, dikutuk sama Al-Quran. Kenapa? Baca-baca, tapi kadang-kadang Al-Quran dikomersilkan. Al-Quran hanya dibaca untuk diperdengarkan supaya orang menyanjung dia, memuji dia. Nauzubillah. Ini hati-hati ya. Sama hati bacaan Quran dia bisa apa? Bisa mencerca dia. Itu dikatakan berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, sedangkan orang itu dicela sama Al-Quran. Wah, gaza. Nah, wa kana yughsha ala katsirin minhum inda qiraati wasimai. Itu ulama salaf sampai benar-benar memahaminya, sampai mentadaburkannya, sampai meresapinya, sampai dia menghayatinya. Ketika membaca ayat azab, ketika membaca ayat rahmat, itu dihayati. Sampai ada mereka yang saking meresapinya, itu yughsha alaih, apa? Pingsan. Pingsan. Kalau kita baca tentang sirah Nabawi, itu sirah para sahabat, nggak sedikit Umar ketika jadi makmum sampai jatuh pingsan ketika Rasulullah baca ayat. Kenapa? Saking ma'rifat. Saking memahaminya. Warubama mata badhum, kata Imam Haddad, ada juga di antara ulama salaf ketika dia jadi makmum baca Quran, mendengarkan, dia mati. Saking takutnya, saking meresapinya. Masya Allah. Kita belum sampai ke sana. Kadang-kadang kita baca Quran ya nggak menghayatinya. Wadhalika atay ma'rufun fi akhbarihim wa siyarihim rahimallahu wa nafa'ana bihim. Dan cerita tentang banyaknya kejadian yang dialami ulama salaf ketika mereka pingsan, ketika mereka menangis, ketika mereka menjerit, ketika mereka pingsan, jatuh mati, itu banyak cerita di antara karangan salafus saleh pada saat dibacakan Al-Qur'an. Wa kadza. Fa idza qara'ta, makanya dikatakan kata Mahadat, fa idza qara'ta fatadabbar wa tafaham wa tafakkar wa tawaqqaf inda kulli ayatin yakunu fiha amrun min awamirillah. Makanya kita ini kalau bisa baca Quran, kalau bisa jangan terburu-buru, jangan cepat selesai. Oh, apalagi kalau bulan puasa kita kadang-kadang terburu-buru juga, ya nggak apa-apa dah. Tapi jangan sampai kita itu sampai menghatam Quran kurang dari 3 hari. Dari itu tuh, ya. Kalau ulama-ulama salaf dulu membaca Al-Quran dengan cepat, dengan bacaan hadar, mereka sudah paham artinya. Seakan-akan tuh, ya Quran dalam dadanya bagi mereka. Nah kalau kita orang biasa belum sampai ke sana. Nah, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, dikatakan pada dabar, artinya mentadaburkan, yaitu menghayati.
wa tafaham, berusaha untuk memahami Al-Qur'an kandungannya, wa tafakkar, kita pahami, wa tawaqqaf, artinya kita jangan terburu-buru, yang wakaf ya wakaf. Mungkin pada saat ayat tentang azab sejenak kita renungkan, ya Allah, ini ayat tentang ayat innal abrara fi naim. Ya, apakah kita ini termasuk orang-orang abror nanti apa enggak? Wa innal fujjar la fi jahim. Pikirin tuh. Kita ini termasuk orang yang abror apa orang yang orang yang fujar? Pikirin. Jadi ketika baca ayat tadi tuh masukin nih diri kita nih. Ini ayat ini pas kan di saya nih. Oh, ini ayat tentang disuruh tentang larangan tentang makan riba. Saya makan riba enggak? Ya ayyuhalladzina amanu la taqul amwalakum wa yakum bil batil. Jangan engkau memakan ya harta di antara kalian dengan cara batil. Kira-kira saya sekarang ini dagang, saya usaha, batil enggak nih cara saya? Tuh. Jadi ketika ayat-ayat itu berkenaan dengan kesalahan kita, kita tempelin di kelakuan kita. Masuk ayat itu. Nah, ayat tentang tahajud, wa minal laili wa tahajjud bil. Alhamdulillah, saya sudah dapat diberikan kesempatan tahajud. Jadi di situ kita masukkan untuk akun dalam diri kita. Nah, itu termasuk tadabur. Ya, termasuk tadabur. Begitu keadaannya begitu ya. Nah, jadi ketika ayat-ayat tentang perintah Allah, kita udah ngamalin belum? Ketika baca ayat-ayat tentang larangan Allah, kita udah jauhin belum? Kan isi Al-Qur'an tuh ada nawahi, ada awamir, ada nawahi. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada qisas, ada akhlak. Nah, masukkan diri kita ke bagian Al-Qur'an itu. Jangan hanya sekedar kita baca, biar cepat khatam, biar cepat selesai. Ayo kita kalau bisa udah mengarah ke sana. Wah, kata begitu tuh. Au nahyun min nahyihi, atau apabila ada suatu larangan daripada larangan Al-Qur'an, coba kita pikirkan di situ. Au wa'dun, atau di situ ada janji Allah, atau wa'idun, atau ada ancaman Allah. Kan begitu tuh. Seperti fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasaniyasiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang suka memberi atas dasar takwa, maka kehidupan akan digunakan oleh Allah. Saya termasuk kalau memberi orang ikhlas enggak ya? Saya kalau memberi orang pamer apa atas dasar takwa ya? Nah, kalau kita benar amal itu, insya Allah kehidupan kita dimudahin sama Allah. Tapi sebaliknya, wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasaniyasiruhu lil usra. Jadi ada lil yusra, ada lil usra. Nah, kita bagian yang mana? Nah, itu kan di Quran tuh sering begitu tuh. Ada wa'dun, ada wa'id. Ya kan begitu? Ada nazir, ada tabsyir. Berpasang-pasangan sengaja tuh. Ya. Allah ngajak kita supaya berpikir tentang Al-Quran. Nih, kalau kamu berbuat positif begini akibatnya. Kalau kamu berbuat begini begini akibatnya. Supaya kita berpikir. Tuh, ada yang namanya wa'dun, ada yang namanya wa'id. Sumanjur, kemudian engkau pandang, engkau telik, engkau renungkan. Fa in wajadta nafsaka mumtasilan lidzalikal ma'mur mujtaniban lidzalikal manhi wa musaddiqan mungkin bidzalikal wa'id wal wa'id fahmadillah. Nah, ketika kita baca Quran nih, ya Allah, ini ayat alhamdulillah anda udah amalin, anda udah ngasih orang, udah nolong orang, janji Allah begini, kehidupan kita harus dimudahkan. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, kita bersyukur ketika baca ayat, dan ayat itu udah kita amalin. Ya Allah, ini ayat, anda suka makan riba, anda kadang-kadang suka ngomong orang, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtabu. Ya Allah, ini ayat anda kerjain ini ayat nih. Anda suka ghibah, anda suka buruk sangka sama orang, anda suka ngorek-ngorek kesalahan orang lain, padahal ini ismun, kata Allah, ini dosa. Wala tajassasu wala yaghtabu. Pajitan bukan, kita harus jauhin. Oh, kita kalau pas ayat yang larangan begini dan kita kerjain, buru-buru kita astagfirullah. Nah, kira-kira kita selama ini baca Quran dari dulu sampai sekarang udah begitu belum tuh? Nah, makanya bisa jadi kita baca Quran, kita kadang-kadang begitu aja lewat, nggak ada bekasnya. Makanya yo kita melangkah sekarang nih, sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kita di sini ada kajian Quran, tafsir Jalalain, mengkaji tentang kisah-kisahnya, ayat-ayat dari guru kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Nah, kata Nabi, sebaik-baik kalian yang mau nyempetin diri belajar Quran, dan mau ngajarin Quran. Masya Allah, kita ini alhamdulillah, saya bilang dari lupa luar biasa. Ilmu Quran banyak di sini.
Ahli Quran banyak di sini, tinggal kita maunya. Quran itu gampang, mudah dipelajarin. Cuman yang bikin susah kita aja nggak mau. Kita aja yang malas. Allah kan berkali-kali bilang kalau kita ragu, walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir. Berkali-kali itu Allah katakan. Sungguh Al-Qur'an ini sebenarnya mudah dipelajarin, mudah dipahamin, mudah diingat. Cuman fahal min mudzakir. Ente mau nggak? Ente mau belajar nggak? Menyempetin nggak? Ini kadang-kadang baru belajar sekali dua kali dibetulin, nggak datang lagi kita. Malu kita. Masya Allah. Kata, bukan tempatnya malu kita belajar Quran. Nah kalau malu tuh kita udah tua rambut putih, udah azan masih nongkrong, itu malu kita di situ. Nah kalau belajar Quran disalahin, dibetulin, alhamdulillah. Tuh hak kata begitu. Jadi cobalah kita bertahap baca Quran. Ketika mendapatkan ayat-ayat perintah dan kita sudah amalin, alhamdulillah. Ketika kita baca Quran, oh ini ayat ternyata larangan, kenapa saya langgar? Astagfirullah, naudzubillah. Begitu. Wa'lam, maka ketahuilah anna dzalika hasalalaka bitaufiqika wa ma'unatihi. Masyaallah. Lagi-lagi nih, kita mudah baca Quran, kita mudah bangun malam, kita mudah sedekah, kita mudah menjaga sholat jamaah. Itu apa? Kita dapat taufik, dapat madad. Apa itu madad? Bantuan Allah. Ma'unah. Tuh. Makanya ini di kampung kita misalnya orang tuh rumah dekat masjid, tapi bertahun-tahun susah banget ke masjid. Padahal tinggal ngangkat doang, blok nyampe. Ada orang rumahnya jauh banget, berapa rumah dia harus jalan, lewat gang, nyampe terus siap subuh. Apa itu mudah? Di antara itu taufik, hidayah, maunah. Nah, makanya kan Rasulullah mengajarkan kita di antara doanya, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu Rasul aja yang udah luar biasa ibadahnya, sholatnya gampangnya, masih minta sama Allah, ya Allah, a'inna, apa artinya? Maunah kan? Saya minta maunah, saya minta pertolongan ya Allah, supaya gampang mengingat Engkau, wa syukrik, supaya gampang mensyukuri nikmat Engkau. Kalau gitu, wa husni ibadatik, supaya gampang ngebagusin ibadah kita. Bangun malam bagus, sholatnya bagus, itu Rasulullah. Makanya saya waktu ngaji Muhammad bin Yamin ada satu doa yang sampai saya sekarang ingat. Dan itu sudah dijajakan, pendek doanya. Supaya kita gampang ibadah. Istiqamah. Apa tuh? Rabbana wafiqna lita'atik wa atmim taksirona. Pendek sekali beliau tuh waktu baca hikam. Wah ini. Kalau antum mengamalkan silakan saya lihat jelasannya. Ya. Rabbana wafiqna. Ya Allah, tolong berikan saya taufik. Apa tuh taufik? Pertolongan. Jadi ini kaki kayaknya mau ke masjid gampang aja. Mau bangun malam mendusin kayaknya nggak ngantuk, pengen bangun malam. Mau baca Quran, ternyata setengah juz, tato nggak kerasa enak aja, sejus. Mau sedekah duitnya ada dan gampang ngeluarinnya, nggak mikir macam-macam. Itu namanya orang sudah dapat taufik. Ya, taufik. Maka taufik itu dari siapa? Itu taufik son urabi, buatannya Allah, bukan buatan manusia. Makanya ayat tentang taufik itu apa? Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kan begitu. Enggak ada taufik kecuali dari Allah. Makanya minta taufik. Nah, di antara minta taufik itu Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini doa ini hadis musalsal nih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Mu'ad bin Jabal, itu Nabi pegang pundaknya Mu'ad, ya Mu'ad, ala alimuka bi kalimatin. Wahai Mu'ad, maukah aku ajarkan kau dengan kalimat yang luar biasa kalau amalkan ya, dan kamu ajarkan juga kepada anak dan keluarga kamu, ya. Kata Nabi, ya Mu'ad, faqul dubura kulli sholatin. Ya Mu'ad, baca di belakang setiap ente salat. Nabi ucapin sampai pegang pundak Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah Mu'ad bin Jabal ketemu lagi sahabat yang lain, ya pulan-pulan, a'ala alimuka bi kalimatin tu'alimuka Allahumma a'inni ala dzikrik. Terus sahabat bin Jabal ngajarkan lagi kepada yang lain, begitu. Itu namanya hadis musalsal. Jadi jambung sanadnya musalsal dengan cara megang mudah. Nah itu doa Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Itu maksud tadi yang saya dapat dari mualim. Rabbana waffiqni li ta'atik, ya Allah berikan sampai kemudahan untuk taat kepada Engkau, wa atmim taksirana fi, dan tolong sempurnain segala keteledoran saya. Kita kan ibadah kan banyak teledornya. Sholat main buru-buru, baca Quran kadang-kadang panjang pendek nggak bener.
sedekah kadang-kadang nyebut-nyebut. Nah, ini ibadah kita yang udah kita kerjain aja, yang sempurna banget, nol, yang istilahnya nggak ada campuran riya, nggak ada ujub, kayaknya hampir nggak ada dah. Makanya kita minta apa tuh? Setelah kita minta taufik, wa atmim taksirna. Tolong sempurnain yang kurang-kurang tuh. Rabbana wafiqna li ta'atik wa atmim taksirna. Ya, taksir itu keteledoran. Nah, wahakada. Nah, jadi ini kita bisa baca Quran, bisa bangun malam, bisa ngamalin dalail, bisa sedekah. Itu diantaranya itu apa? Itu ma'munah. Bantuan Allah. Pak, ternyata bantuan Allah itu tergantung bagaimana bantuan kita sama manusia. Ulama pernah bilang, innal ma'unata ta'ti alal abdi biqadril ma'unah. Pertama pakai ain. Innal ma'unata ta'ti alal abdi biqadril ma'unah. Bantuan Allah bakal datang ke seorang hamba sejauh mana hamba ini suka bantuin orang. Itu dikatakan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Jadi jangan salah. Jadi sekarang kita kalau bantuin orang nggak usah pamrih dah. Kita kira-kira kalau selama dia terima kasih nggak ya? Kita begini nggak? Udah, ente bisa apa? Tolongin. Nggak usah mikir apa-apa. Nanti Allah ngelihat. Allah yang ngelihat. Walaupun si Fulan nggak ngelihat, si Anu ngelihat. Lihat nanti suatu saat ada bisa jadi suatu saat kita dalam keadaan terdesak, bingung, tiba-tiba kok ada kemudahan. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang pernah kita lakukan kepada orang lain dan kita tanpa pamrih. Yakin tuh, Pak. Allah enggak buta. Allah Maha melihat, Allah Maha menatap. Emang manusia kadang-kadang lupa. Kirain bukan ente yang nolongin begitu kadang-kadang. Masya Allah ya. Wah, kata begitu. Ini namanya taufik. Naam ya. Wazid fil jiddi wat tashmir wahtariz minat tasahul wa taksir katanya. Nah, kalau baca Quran katanya zid, tambah semangat. Semangat kalau bisa. Misalnya niatnya cuma 3 lembar, semangat. Ya, wa tasmir, segera. Jangan ditunda-tunda. Misalnya kita punya wiridan nih, kalau habis subuh baca setengah juz. Jangan sampai kurang dari setengah juz. Kalau lebih cakep. Begitu tuh. Ya, satu hari kita alhamdulillah wiridannya satu hari 1 juz. Pokoknya 1 juz, sehingga saya 1 bulan hatam sejuz sehari. Jangan kurang sejuz. Ya, lebih sejuz cakep. Begitu namanya. Itu namanya zid, tambahin. Wajid wa tashmir. Begitu tuh. Jadi jangan coba-coba, Pak. Kita biasa misalnya duha nih. Sholat duha kita wiridannya biasanya 6 atau 8 dah. Ya, al-fikih kan 8 tuh, ada yang belum 12. Ya, kita misalnya 8. Kita rada malas, nyoba-nyoba 6 dah. 6 aja, capek nih. Padahal masih bisa nambahin tuh 2. Besok bakal lagi tuh nafsu kita. 6 capek, 4 aja. 4. Nah, lama-lama 2, lama-lama habis. Jadi kalau udah satu amalan ibadah, kalau bisa istiqomah. Makanya kan dalam bacaan ratib tuh diantara yang kita baca tuh, kita minta apa? Istiqomah. Wa haqiqna bittaqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Itu ratib luar biasa. Makanya Kiai Fahru benar-benar di antara wasiat ratib. Ratib tuh ya. Jamilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bittaqwa wal istiqomah. Ini kan Pak, kita takwa insyaallah bisa, salat jamaah bisa, baca Quran bisa. Istiqomahnya itu kita. Istiqomahnya itu, makanya minta Allah ke istiqomahan. Nah, begitu wahkata. Wah, taris, jadi hati-hati, jangan hati-hati ente. Minat tasahwil gampangin wirid. Ya saya baca ratib malam malam ini enggak baca, kenapa malas, besok aja lah. Besok bakal lagi tuh nafsu. Besok bakal lagi nafsu. Begitu. Jadi jangan ikutin nafsu. Jangan ikutin, dididik. Wa taksir ataupun misalnya gini, baca Quran biasa sejuz. Baca sih baca, cuman enggak sejuz, setengah juz, namanya taksir. Dikurangin ya, dari sejuz sampai jadi setengah juz. Besok-besok bakal lagi tuh nafsu. Jangan setengah juz, 1/4. Fa'lam anna hawa nafas. Tawin itu hawa nafsu. Jadi kalau ada bisikan-bisikan nih, ya, kita yang tadinya ibadahnya sekian, terus minta dikurangin itu nafsu. Tapi kalau ibadah kita melesat sekian, 10, terus ngajakin jadi 15, itu malaikat.
yang ngajakin kita. Nah, ikutin yang begitu tuh. Wa in wajadta nafsaka ghaira mumtasilin lidzalikal ma'mur wa ghaira mujtanibin lidzalikal manhi wa ghaira qawiyyin al yaqin bil wa'idi wal wa'id fastaghfir rabbaka wa tub ilaihi min taqsirika wa'zim alam tisali amrih wajtina binahi walzam qalbakal yaqinal kamila biwa'dihi wa wa'idihi. Nah, sekarang andai kata kita lagi baca Quran nih. Ini ayat tentang larangan, ayat tentang perintah, ayat tentang tahajud, ayat tentang sholat witir, tentang ini. Ternyata kita dengan ayat itu belum nyampe. Atau ada larangan Allah, ternyata kita larang, ya. Sementara ada tentang azab neraka, kita nggak yakin. Ada tentang kubur, kita nggak takut. Pokoknya kita baca Quran biasa-biasa aja, bahkan seakan-akan menyepelekan. Fastaghfir, minta ampun sama Allah. Ketika kita baca Quran kayak nggak ada rasa takutnya. Kok nggak ada rasa tarhib, nggak ada rasa terghib? Baca biasa aja. Itu hati-hati, ya. Ya, kita hanya menggugurkan kewajiban. Jadi fastaghfir. Jadi kalau ada larangan kita langgar di Quran, kita istighfar. Kalau ada perintah yang di Quran kita malah kita lakukan, kita istighfar. Fastaghfir rabbaka wa tub ilaihi, minta ampun. Min taksirika, dari keteledoran kamu. Wa'zim, dan bertekadlah ala imtisali amrihi, untuk mentaati perintahnya, wajidina binahihi, dan untuk menjauhi larangannya. Walzam qalbaka al yakin. Artinya kita berupaya nih melazimkan bahwa ketika baca Quran tuh kita yakin, al yakinal kamil, yaitu keyakinan yang sempurna, dengan biwa'dihi, dengan janji Allah, wa wa'idihi, atau ancaman Allah. Jadi ada wa'dun, ada wa'id. Makanya saya pernah dengar tuh ulama bilang, ada orang baca Quran terus saking nikmatnya baca Quran, seakan-akan tuh dia baca Quran itu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi unzila ilaihi, di mana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah ke Jibril. Sekian lama dia baca nikmat. Terus dia baca nikmati siang malam, bertahun-tahun dia khatamkan, seakan-akan dia sampai merasakan kelezatan baca Quran, sehingga seperti dia baca Quran di hadapan malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Terus dia nikmati baca Quran sekian tahun, dilazimkan, diamalkan, dia seakan-akan baca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sekarang baca Quran yang punya wiridan Quran harian, tadarusan, seakan-akan baca di depan siapa nih? Di depan Quran. Masya Allah. Untung aja ada hadis Nabi, tetap kita dinilai bacaan kita per hurufnya. Coba kalau per hurufnya itu harus paham artinya, harus paham maknanya, baru diganjar, diajar. Oh, mungkin belum nyampe kita baca Qurannya. Untung aja kan dikatakan tuh, ya, siapa orang yang baca Al-Quran satu huruf aja tuh, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, bagi dia kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah dikali 10. Kata Nabi, la aqulu alif lam min harfun walakin alif harf lam harf mim harf. Tapi ketika engkau baca alif lam mim enggak satu huruf. Tapi ketika ente baca kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 3 huruf beralif lam mim, itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf 10. Kalau Fatihah berapa huruf? Kalau satu juz berapa huruf? Itu kalau kita baca di luar sholat. Wa amma fi dakhil sholat. Adapun kalau kita baca Al-Quran waktu sholat, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, ya, wa idza quriyal Qur'an fastami'u wansitu lahu, itu satu huruf, kata Imam Ali karena wajah, nilainya mi'atu hasanah, 100 kebajikan. Luar biasa. Makanya nikmat kalau kita misalnya tarawih, ya, di belakang imam yang hafidz sampai sekian juz, masya Allah. Nah, apa kita bagian? Wah, aja, ya, keutamaan kemuliaan Al-Quran. Nah, wallahu alam bishawab. Ini sedikit saya akan mengulas, ini fotokopi yang saya berikan, ya. Ini di antara bacaan-bacaan yang sebenarnya kita sudah baca dari tanggal 1 Zulhijjah. Ini kita sekarang sudah masuk malam 7 Zulhijjah. Tadi tanggal 6 Zulhijjah, ya. Berarti kita berapa hari lagi lebaran? Hari Selasa kita insya Allah itu Idul Adha. Ya, sebenarnya ini hari-hari awal Zulhijjah ini termasuk hari-hari yang dimuliakan Allah. Dia termasuk min arbatil hurum, dari 4 bulan yang dihormati. Zulqa'dah,
Zulhijjah, Muharram. Yang satunya ya terpisah, yaitu Rajab. Nah ini Allah bersumpah dengan kemuliaan Zulhijjah di antaranya. Wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar dan 10. Nah 10 ini ulama ada yang mengatakan 10 awal Muharram, ada yang mengatakan 10 awal Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Makanya sebagian ulama tuh yufaddiluna asyarawat. Ya, ulama-ulama salaf itu memuliakan 10 daripada 3 bulan. 10 pertama awal Muharram, 10 pertama awal Zulhijjah, dan 10 terakhir bulan Ramadan. Karena itu ada Lailatul Qadar. Nah ini bulan Zulhijjah 10 jadi mulia kenapa? Ada hari Arafah diantaranya. Nah ini yang makanya itu Nabi dalam suatu ayat mengatakan ma min amalin ahabba ya indallahi min ayyamil ashr. Kata Rasulullah tidak ada suatu amalan yang Allah demenin ya kecuali diantaranya 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Ya 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kenapa? Li'anna fiha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikrillah. Karena 10 pertama itu kata Nabi itu benar-benar yang sangat disenangi Allah di antara kalian untuk baca tahlil, untuk baca takbir, untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bilang fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa dzikrillah. Kata Rasulullah, kalau bisa tuh dari awal pertama Zulhijjah sampai tanggal 10 banyakin tahlil, banyakin takbir, banyakin zikir. Maka dikatakan wa inna syiyama yaumin, satu hari puasa di awal Zulhijjah sampai tanggal 9 besok Arafah itu ya'dilu syiyama sanatin kuliah. Itu satu harinya itu menandingi seperti puasa setahun. Jadi kalau dari hari pertama Zulhijjah sampai tanggal 9 besok Arafah itu berarti 9 tahun. Apalagi Arafahnya yang luar biasa, ada hadis khusus yang dari Muslim diriwayatkan dari Abu Qatadah tentang fadilah keutamaan puasa Arafah. Ditanya Nabi, ya Rasulullah, apa kata puasa? Kata Nabi, ini puasa Arafah yang tanggal 9 Zulhijjah itu fadilahnya yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah. Ini puasa Arafah fadilahnya menggugurkan dosa yang setahun yang udah kita lewatin hidup dan setahun hidup kita yang belum kita jalanin. Maka kata ulama tuh ini puasa Arafah ini insya Allah yang mengamalkannya insya Allah akan dipanjangkan umurnya setahun. Kenapa? Orang bagaimana janji Nabi diampuni dosanya yang akan datang belum dijalanin. Maka ulama mengatakan tafaul ya yang ngamalan ini insya Allah dipanjangin umurnya setahun depan. Makanya ini kita kalau nggak kebagian Zulhijjah kemarin di tanggal 1 besok masih ada nih kalau mau hari Jumat puasa Zulhijjah. Ntar hari Minggu Sabtu Minggu juga dapat. Minggu tarwiyah ya. Hari Senin itu hari Arafah. Itu jangan pengen tuh. Jangan sampai lewat anak kita, cucu kita. Kenapa? Lumayan. Ya, setahun kita dosa kita diampunin dan kita dipanjangin umurnya. Kenapa? Dengan sebab setahun kita. Makanya yang mau panjang umur silakan besok tanggal 9 puasa Arafah. Yang masih pengen hidup setahun ya. Kedua yang udah bosan nih, nggak apa-apa dah tuh ya, nggak dilarang. Ini kan janji Rasulullah, bukan saya ngomong. Nabi bilang kan yukafiru asanatal madiyah wal baqiyah. Ya, yang belum datang, belum kita lewatin udah ampunin dosanya. Berarti Nabi pasti ente dipanjangin. Insya Allah nih puasa setahun nih berkah. Nah kemudian yang paling utama lagi apa? Tuh korban. Intinya tuh yang paling utama tanggal 10. Maka Nabi bilang dalam satu hadis, amila ibnu Adam, Abdullah Yaman Nahar, tidak ada suatu amalan yang paling utama di hari raya Nahar bagi seorang anak Adam manusia mid irokatid dam kecuali yaitu mengalirkan darah apa nyembelih itu korban ya wa innaha ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa innaha yaqauminallahi bimakanin qabla an yatiyal ardi. Sungguh itu orang yang berkorban nanti dari kiamat tanduknya, bulunya, kukunya datang bagi si korban. Bahkan ketika dia menyembelih ini orang nih itu sebelum darah dari hewan korban yang menetes ke bawah, ini orang derajatnya sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukannya. Luar biasa. Makanya besar daripada korban. Maka Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Uqudul Muhammadiyah, ini sampai hukumnya sunnah muakkadah. Minimal satu keluarga tuh keluarin dari pintunya 1 ekor. Kalau dia nggak bisa patungan, ada mantunya, ada anaknya, ada cucunya yang kerja, yuk gabungin, biar keluarin. Tetap kambing namanya 1 orang.
Ya, satu orang begitu. Jangan diborong, jangan keluarganya banyak. Satu orang tetap, ya, satu orang. Itu yang urunan, mudah-mudahan dapat malah korban. Nah, insya Allah nih katakan Mas Oli, saking muka muakannya ya, maka di satu rumah yang ngeluarin, mudah-mudahan dia terhindar dari bala, terhindar dari musibah, terhindar dari malapetaka sampai 1 tahun yang akan datang. Kata Imam Syaroni. Apalagi zaman sekarang lagi banyak musibah. Coba tuh dapat asuransi Allah setahun yang korban. Vaksin, kadang-kadang itunya apa tuh kekuatannya nggak sampai setahun tuh. Ini korban kita keluarin serumah, insya Allah sampai tahun depan itu mudah-mudahan itu membuat asuransi kita dan keluarga. Ini korban. Makanya hukumnya sunnah muakkadah. Sampai Nabi kan tegur. Man wajada minkum sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara umatku sebenarnya punya duit, bisa korban, pelit, kikir, ini orang katanya nggak pantas deket-deket dengan tempat korban. Kenapa? Walaupun boleh sebenarnya sih orang mampu minta bagian nggak apa-apa kalau korban sunnah. Kalau korban wajib mau boleh, korban azan nggak boleh. Jadi jangan sampai kikir, bakil. Gara-gara kikir, bakil, padahal bisa kebeli itu kambing, bisa turunan 3,5 juta, dia simpen. Buat kredit motor, buat beli ini, buat beli anu. Akhirnya dia pelit kikir yang harus 3,5 juta urunan disimpan pada dia. Akhirnya apa? Dikirim penyakit, keluar 20 juta. Keluar 25 juta. Bisa nggak begitu? Yang harus 3,5 juta buat urunan kambing, dia kikir, dia pelit. Kan jadinya lo gitu. Fa'amaman ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Ente yakin ya ngasihnya takwa ya dan janji Allah bener. Oh, ini kalau bulunya semuanya akan sedekah. Yakin dia keluarin, biarin dan nanti juga Allah ngasih. Keluar apa? Hidup ente bakalan gampang nanti. Ya, fasanuyasiruhu lil yusra. Tapi ente wa amam bakhila, ente sebenarnya pelit, punya duit. Wasdaqda sebenarnya cukup. Wa kadzabil husna. Apaan pahala ke rumah gini? Saya kan perlu duit ini buat bisnis ini. Begitu, hati-hati ente. Fasanuyasiruhu lil. Nah, kita nih mau hidup yusra apa mau hidup usra? Ini saking besarnya fadilah kurbannya, itu darahnya sebelum jatuh ke tanah aja udah naik derajat insyaallah. Maka kata Ali dalam hadis ini, fatayyibu biha nafsan. Makanya kalau kurban ini, ayo upayakan bikin kambing yang bagus, bikin korban yang hebat, bikin korban yang benar-benar bagus. Jangan nyari korban yang paling murah, yang paling gemuk. Masya Allah itu mentanya macam-macam lagi. Nah, udah seekor kambing ya, saya pesan ya. Kambingnya cuma 2,7 juta, setengah sampai 3 juta. Pesan apa? Saya pesan itu paha belakang 1 sama pala sama depannya juga boleh. Habis. Cuman betul ayo. Kalau bisa ayo kita bagusan fatoyibu. Maka Rasulullah bilang tuh azimu dohayakum fa innaha matoyakum yaumal qiyamah. Ente gedein tuh korban, bagusin, cakepin. Kenapa? Ini besok nanti bakal jadi tunggangan ente. Bakal jadi kendaraan ente. Masya Allah, besok dari kiamat tuh ngeliat orang, waduh, kendaraannya bagus, cepat lagi jalan di atas sirat, luar biasa. Nah, itulah Pak. Pokoknya nih apa yang kita kerjain sekarang sih belum kelihatan. Bakal nanti, bakal nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bakal dilihatin sekarang. Nah, maka mudah-mudahan nah ini amalan silakan dibaca. Ini masih ada beberapa hari. Tasbihnya 10 kali. Dan salawatnya 10 kali ya. La ilaha illallah adada layali wadduhur. La ilaha illallah adamal ayyamus. Dan seterusnya. Sampai adada khalqihi wa nafsi wa zinata asyum bila kalimati. Silakan mau baca 3 kali balik boleh. Baca 7 kali balik boleh. Saban atau asyan atau 10 kali. Tapi Abdullah 10 kali. Ya cuma sehari 10 kali masa nggak bisa. Dari pagi sampai sore. Ya. Nah terus habis itu baca lagi salawat ini. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mattasalatul uyudin bin nazar wa tazarrafatil arduna bil matar wa hajjah hajjan wa atamar dasusah. Ini salawatnya kepada Rasulullah. Nah, ini masih beberapa hari kalau kita ingin mengamalkan hadis Nabi itu, amal yang dicintai Nabi ya, di hari Jumat ini di antara apa? Fa'aksiru fihina minat tahlil wa takbir wa dzikril Quran dan sebagainya. Bahkan pada semua amalan di bulan Julai ini dikatakan yudha'afu ila sab'i mi'ati dhifin. Ini
dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Benar. Makanya pas sekarang ini kita konsentrasi ini di awal-awal jadi jangan ketakutan sama Covid, jangan itu kalau sampai stres. Kita bakal mati. Sekarang kita ini udahlah, ya jangan bikin yang enggak. Kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Jangan kita bikin stres dengan ambulan tiap hari ngingong udah. Stres kita. Yang kita stresin bukan Covid, yang kita stresin dosa kita yang banyak. Yang kita stresin kita jarang bangun malam. Yang kita stresin kita baca Quran masih berantakan. Itu yang kita stresin. Kalau mati, bakalan mati. Al-maut laisa minhul fawat. Mati kata Nabi, nggak ada orang yang luput daripada kematian. Mau ada Covid, mau saat Covid, mau habis Covid. Al-maut babun wan nas dakhilu. Kematian pintu, kita sembah masuk rumah. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan di awal-awal Dzulhijjah apa yang bisa kita lakukan dengan tasbih, dengan zikir, khususnya yang punya kelapangan besok, ayo keluarkan itu ya, kurban dari rumahnya di antara salah satu kita untuk menolak bala. Hasinu amwalakum bisadaqah bizakah wadawu mardokum bisadaqah. Bentengi harta kamu dengan zakat dan obatin kita dengan sedekah. Nah besok nih kita lihat teman, mudah-mudahan penyakit segala yang kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.